lewat internet Playgo aja. Internet, bagus deh, RRI Playgo-nya kita ya. Silakan Pak Dedi Sega, terima kasih sudah mendengarkan acara kami ya Pak. Silakan apa Pak kira-kira pertanyaannya Bapak? Ya, pertanyaan kita, kita dulu pertama-tama ucapkan terima kasih bahwa topik kita pagi ini sangat penting sekali karena untuk tentang perkembangan dan kemajuan desa kita. Mm-mm. Ya, yang perlu kami sampaikan di sini yaitu perhatian untuk diperhatikan apa itu sejak kita juga telah membaca berita atau baca melewat media sosial bahwa perhatian pusat baik itu presiden untuk desa ini sangat tinggi karena Iya. banyak sekali berita-berita tentang apa itu yang pertama transparansi. Mm-mm. Transparansi di situ. Transparansi keuangan desa yang begitu besar, tiap desa ada sekitar 1 miliar lebih Iya. diperlukan di situ. Mm-mm. Ah, ah. Apalagi barusan kita dengar dari presenter Victor tadi bahwa perhatian dari Gubernur Sumatera Utara mengharapkan kepada jajaran pemerintah supaya jujur, jangan terlibat korupsi, ya kan? Iya. Itu yang kita harapkan dari kampung kita, dari desa kita, transparansi, semua pemuda-pemuda di situ, organisasi yang Mm. mengawasi itu semua. Mm. Apalagi ada sekarang internet website tentang untuk melihat pengawasan dana desa. Iya. Di situ dirinci berapa. Ada rincian pembangunan prasarana 500 juta, Mm. tapi kelihatannya di desa nggak ada tersampaikan atau terlihat. Mm. Apalagi kita juga perkembangan medsos ini banyak, baik itu Facebook dan YouTube. Iya. Ada yang bikin akun YouTube bahwa transparansi kepala desa tidak transparan, ada kesempatan untuk dipecat. Mm. Itu semua harus kita perhatikan. Iya. Itu dulu yang perlu saya sampaikan, yang perlu kita bahas dalam perkembangan desa kita ini. Terima Oke. kasih. Terima kasih Pak Dedi Sega, pendengar kami dari Riau. Seolah dan seakan memonitor dari awal ya, sehingga paham betul apa yang kita bicarakan di pagi hari ini. Silakan mungkin bisa ditanggapi Bung Berkati dan juga nanti Bung Fajarman. Baik, terima kasih Pak Didi Jiga ya dari Riau. Riau. Jadi salam dari ruang Pro 1 RRI Gunung Sitoli, Yahobu. Nah, memang ini isu transparansi pengelolaan dana desa. Ini hal yang sangat mendasar. Gitu. Lalu kemudian perhatian pemerintah, khususnya ini Pak Jokowi terhadap pembangunan desa itu sangat luar biasa. Dengan kuncuran dana desa rata-rata itu satu desa 1 miliar setiap tahunnya. Nah, bagaimana transparansi di desa? Saat ini pengelolaan keuangan desa itu berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 ya. Nah, tahapan-tahapan perencanaannya, penganggarannya sampai pada pelaksanaan dan pertanggungjawabannya itu dalam hal itu semua diatur. Lalu bagaimana pengelolaan dana desa itu dapat transparansi? Sebenarnya hal yang tadi saya sampaikan itu adalah transparansi itu memang itu hal yang wajib bagi pemerintahan desa. Ya. Kenapa? Musyawarah desa adalah juga salah satu cara pada saat perencanaan anggaran dana desa itu melibatkan semua unsur. Gitu. Lalu sejak tahun 2018 ya kami dapat sampaikan di sini bahwa di Kabupaten Nias itu telah menerapkan pengelolaan dana desa berbasis sistem aplikasi, sistem aplikasi pengelolaan keuangan desa. Nah, ini sistem aplikasi ini adalah cara mudah bagi perangkat desa, kepala desa melakukan penatausahaan dan pelaporan dana desa yang dimanfaatkan oleh pemerintahan desa dan masyarakat. Nah, bagaimana wujud transparansinya? Ya, dalam hal ini kami dapat sampaikan bahwa di Kabupaten Nias 170 desa itu, boleh saya akan katakan adalah salah satu wujud transparansinya itu
desa ini lebih berani Hmm. dibanding dengan SKPD kecamatan. Tidak ada SKPD, kami lihat tidak ada atau kecamatan yang berani memampang ya, gitu. Memampang DPA-nya. Mm-mm. Atau pemerintah kabupaten pun nggak ada yang berani memampang APBD-nya itu di baliho. Iya. Hanya desa itu yang Hanya berani. desa yang berani begitu. Mhm. Nah itu ya. Jadi seluruh item-item kegiatan itu terpublikasikan. Gitu. Kemudian juga itu di bawah pengawasan dan pembinaan dinas PMD ya, tentu dalam ini kita sudah menerapkan bahwa setiap desa itu wajib ya, salah satu tadi baliho, baliho APBD itu dipampang. Yang Iya. kedua adalah papan informasi itu, media-media itu, media sosial digunakan Mhm. sebagai wujud dari transparansi pengelolaan dana desa. Nah, dengan begitu besar perhatian pemerintah pusat khususnya untuk kabupaten Nias, memang untuk saat ini kalau kita lihat kok ini sudah hampir 6 tahun implementasi dana desa di Kabupaten Nias khususnya ini yang kami dampingi, kok hasilnya nggak nampak ya. Gitu. Ada salah satu yang perlu kami sampaikan bahwa output dari kegiatan pendampingan dan output dari dana desa itu bukan hanya semata-mata dalam bentuk fisik, bukan itu. Tapi yang paling besar nilainya adalah proses. Kenapa? Dalam proses itu terjadi fungsi-fungsi pendampingan tadi. Oke. Proses edukasi yang tadi masyarakatnya kurang berpartisipatif mengikuti musyawarah desa, tidak memahami dengan adanya proses pendampingan, dengan adanya program pemberdayaan dan pembangunan di desa, mereka dengan sendiri belajar. Kami juga tadi seperti yang saya sampaikan, wujud dari transparansi itu adalah adanya pemanfaatan pengelolaan keuangan berbasis aplikasi. Kita harus sadari di Kabupaten Nias itu sumber daya manusianya masih rendah. Iya. Ya, bahkan sepeninggalan program sebelumnya, ketika kami pertama melakukan pendampingan itu, yang kami temui adalah perangkat desa yang memang belum tahu dengan mengoperasikan komputer. Sementara mereka dituntut untuk menggunakan aplikasi. Itulah salah satu peran pendampingan, ya, mengedukasi, memberikan pemahaman melalui proses-proses pendampingan. Lalu itu wujudnya mungkin tidak nampak, tapi secara wujudnya kita bisa berikan jaminan bahwa dana desa itu betul-betul dimanfaatkan di desa. Saya berikan contoh, itu di Kecamatan Gide tahun 2016 ada 9 desa terisolir. Dalam arti terisolir ini tidak dijangkau oleh roda 4. Hanya dalam 2 tahun anggaran, ketika ada sinergitas dana desa dengan program-program APBD, tuntas 7 desa. Nah, itu kan berkat manfaat dari dana desa. Lalu manfaat lain juga dari dana desa secara fisik betul-betul mungkin kita tidak dapat lihat, ya. Kenapa? Kalau kita bedakan dengan desa-desa yang ada di daratan seperti di Jawa, Nias itu beruntunglah ada perhatian pemerintah pusat dengan melalui dana desa. Saya pastikan kalau tidak ada dana desa, masih banyak desa yang sampai sekarang barangkali itu tidak dapat diakses. Betul. Gitu. Tapi berkat ada dana desa, infrastrukturnya terbangun, kegiatan pelayanan sosial desa seperti posyandu Iya. berjalan dengan baik, ya, karena ada dukungan dana desa, pelaksanaan padat karya tunai dana desa juga meningkatkan ekonomi masyarakat melalui upah Iya. yang mereka terima dari program padat karya tunai melalui dana desa. Jadi
saran dan pertanyaan dari Pak Dedi juga, ini memang harus yang memang harus mutlak Iya. ya dilakukan.